Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Sampai jumpa lagi dengan saya di Royal Channel. Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah rahasia, khususnya bagi para pemula. Bagaimana caranya atau tips trik untuk merangkai atau merakit baterai. Seperti apa? Tetap ikuti channel saya, jangan di skip agar tidak ketinggalan informasinya. Oke teman-teman semua, untuk merangkai sebuah baterai pack ada beberapa hal yang perlu diketahui bagi teman-teman semua untuk merangkai sebuah baterai pack. Yang pertama adalah karakter dari baterai. Kenapa karakter dari baterai ini menjadi penting? Karena karakter dari baterai itu nanti yang menentukan berapa banyak baterai yang kita perlukan untuk mendapatkan tegangan yang kita inginkan. Saya contohkan dua baterai ini ya. Dua baterai ini sama-sama baterai lithium, tapi ini jenisnya berbeda. Yang satu ini adalah lithium ion, sedangkan yang ini, yang abu-abu, adalah baterai LiFePO 4. Untuk baterai lithium ion ini tegangannya berada di 3,7 atau 3,8 volt, maksimalnya di 4,2 volt. Sedangkan untuk baterai LiFePO 4 itu tegangan minimalnya di 3,2 volt dan tegangan maksimalnya di 3,6 volt. Maka jika kita ingin merangkai baterai dengan tegangan 12 volt, untuk baterai lithium ion hanya diperlukan 3 rangkaian seri untuk baterai lithium ion, sedangkan untuk baterai LiFePO 4 kita membutuhkan 4 seri untuk mendapatkan baterai mendapatkan tegangan 12 volt. Banyak sekali jenis-jenis baterai yang beredar di Indonesia. Namun yang marak dan banyak sekali beredar itu di baterai lithium ion maupun LiFePO 4. Lithium ion maupun LiFePO 4. Sementara yang lain ada baterai SLA atau baterai PB, baterai aki-aki kering, atau ada baterai LTO, dan masih banyak lain. Dan masing-masing baterai itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, itu pentingnya kita mengetahui karakter dari masing-masing baterai. Apa saja, silahkan teman-teman mencari atau browsing sendiri di channel-channel YouTube maupun di browsing-browsing yang lainnya. Saya yakin banyak untuk mengetahui karakter-karakter dari jenis masing-masing jenis baterai. Yang kedua, rangkaian seri paralel. Apa itu rangkaian seri? Apa itu rangkaian paralel? Rangkaian seri adalah ketika di sini baterai ini ada kutub positif ya, kutub positif di baterai lithium ini ditandai dengan garis ini ya. Garis ini adalah kutub positif, dan yang tidak ada garis ini adalah kutub negatif. Sama juga seperti yang di LiFePO 4, yang ada garis ini adalah kutub positif, sedangkan yang tidak ada garis ini adalah kutub negatif. Nah, rangkaian seri adalah menghubungkan antara kutub negatif dengan kutub positifnya, seperti ini. Ini adalah rangkaian seri. Sedangkan rangkaian paralel adalah menghubungkan kutub positif dihubungkan dengan kutub positif, kutub negatif dihubungkan dengan kutub negatif. Maka ini akan terjadi rangkaian paralel. Lalu apa manfaatnya atau apa yang kita dapat dari rangkaian paralel maupun rangkaian seri? Ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi banyak sekali parameter-parameter
yang perlu kita ketahui sebenarnya di dalam merangkai baterai. Tapi untuk kalian yang masih awam, pemula, cukup perhatikan dua hal ini aja. Yang pertama tegangan atau voltase. Yang kedua adalah kapasitas, yaitu mAh-nya. Milliampere hour, mAh. Itu adalah kapasitasnya. Nah, jika kita merangkai dengan rangkaian seri seperti ini, maka yang terjadi adalah penambahan tegangan. Jadi tegangan yang ada di sini, baterai ini dan baterai yang kedua ditambahkan. Misalkan untuk lithium ion tegangannya di 4,2 volt, maka jika kita rangkai dengan seri seperti ini, maka akan menjadi 8,4 volt. Sedangkan kapasitasnya, kita seandainya saja ya, seandainya baterai ini kapasitasnya sama 2000, ini juga 2000 miliampere hour mAh, 2000 mAh, ini 2000 mAh, seandainya ya. Maka jika kita sambung seri seperti ini, kita akan mendapatkan 8,4 volt dengan kapasitas 2000 mAh. Seperti itu. Jadi jika di seri, maka penambahannya ada di tegangan voltase. Namun jika kita sambung paralel seperti ini, maka kita akan mendapatkan kapasitasnya yang bertambah. Seandainya ini satu rangkaian saja dengan karakternya itu di 4,2 volt dan kapasitasnya 2000 mAh, maka jika kita sambung paralel seperti ini, kita hubungkan negatif dengan negatif, positif dengan positif, maka kita mendapatkan tegangan tetap di 4,2 volt, sedangkan kapasitasnya menjadi bertambah. Kita tambahkan, kita jumlahkan keduanya. Karena tadi seandainya ini 2000 dan ini 2000, maka kapasitasnya menjadi 4000 mAh. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana jika rangkaian seri paralel? Saya akan coba contohkan yang yang lain ya. Sebentar. Ini saya coba contohkan, saya punya 6 baterai lithium ion, 6 baterai lithium ion yang masing-masing ini saya seandainya, ini kita berandai-andai ya, seandainya saja semua baterai ini mempunyai tegangan yang sama dan kapasitas yang sama, yaitu 4,2 volt dengan kapasitas masing-masing 2000 mAh. Maka jika kita paralel seperti ini dan kita sambung seri seperti ini, nah, jika kita sambung seri dan paralel seperti ini kutub positifnya, ini kutub negatifnya, maka kita mendapatkan kapasitas baterai di 4000 mAh dengan tegangan 12,6 volt. Jadi dengan sambungan seperti ini kita bisa mendapatkan tegangan 12,6 volt dan dengan kapasitas 4000 mAh. Sekali lagi ini hanya mencontohkan saja ya, seandainya masing-masing baterai ini mempunyai tegangan yang sama 4,2 volt dengan kapasitas yang sama 2000 mAh. Yang selanjutnya adalah penggunaan BMS. Apa itu BMS? BMS adalah baterai management system. Baterai management system ini
fungsinya untuk proteksi. Dia akan memprotek dari baterai agar tidak overcharge maupun over discharge. Karena overcharge maupun over discharge ini sangat berbahaya untuk kelangsungan dari lifetime dari baterai. Ini sangat tidak disarankan baterai apapun jenisnya mengalami overcharge ataupun over discharge. BMS ini banyak sekali macamnya, jenisnya, mereknya. Kita sesuaikan saja dengan kebutuhan atau baterai yang akan kita rangkai. Ini adalah untuk rangkaian BMS ini, untuk rangkaian baterai pack lithium ion dengan kapasitas 12 volt 3S ya, 60 ampere. Karena fungsinya tadi mengamankan, maka baterai ini BMS ini akan meng-cut off jika dirasa salah satu grup sel itu sudah mencapai pada batas yang tertinggi, tegangan yang tertinggi, maupun pada batas tegangan yang terendah. Misalkan untuk lithium ion batas tertingginya di tegangan 4,2, maka jika salah satu rangkaian dari baterai atau grup sel, salah satu grup selnya itu sudah ada yang sudah mencapai 4,2, dia akan cut off untuk mengamankan baterai itu agar tidak overcharge. Begitu juga pada saat penggunaan, saat digunakan, maka jika salah satu grup sel itu ada yang mencapai batas yang terendah, yaitu 3,6, 3,7, atau mungkin batas terendahnya, maka dia akan cut off juga. Itulah pentingnya menggunakan BMS. Namun BMS ini saya sarankan untuk menggunakan BMS yang lumayan ya, yang berkualitas lah. Kalau yang banyak sekali BMS dengan harga yang murah, yang saya sendiri kualitasnya juga meragukan. Kalau bisa jangan gunakan yang itu, karena itu juga mungkin justru akan kerja dari BMS itu tidak optimal gitu, tidak maksimal. Yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah balancing. Apa itu balancing? Jadi gini, kalau kita merangkai baterai, kapasitasnya itu diusahakan semaksimal mungkin sama kapasitasnya. Begitu juga dengan pengisian dari baterai pada saat setelah dirangkai. Kenapa itu menjadi penting? Karena baterai pack itu akan mendeteksi dari kapasitas yang terkecil dari rangkaian baterai. Teorinya seperti ini. Seandainya ini tadi seperti tadi ya. Nah, kita perlu pengistilahan dulu ya, kita sepakati dulu. Ini adalah satu sel. Kalau rangkaian paralel seperti ini namanya grup sel. Ya, grup sel. Ini satu grup sel 1, grup sel 2, ini grup sel 3. Nah, ketika dirangkai seri paralel seperti ini, jika salah satu dari rangkaian ini sudah mencapai pada titik yang tertinggi atau titik yang terendah, maka dia akan cut off. Apa yang terjadi? Karena cut off, maka
rangkaian ini menjadi putus. Saya contohkan misalkan untuk pengecasan ya. Pengecasan ketika sudah mencapai salah satu dari baterai ini sudah terdeteksi full penuh, padahal di kapasitas yang lainnya masih belum penuh, maka dia cut off, sudah dianggap penuh, sudah tidak bisa mengisi lagi. Begitu juga pada saat dipakai beban pengurasan discharge, ketika digunakan kemudian salah satu dari baterai ini mencapai tegangan yang terendah, maka dia juga akan cut off, sehingga sisa tegangan yang ada di dalam baterai yang lainnya itu menjadi tidak terpakai. Nah, itulah kenapa balancing itu sangat perlu. Balancing atau penyamaan kapasitas dari rangkaian grup sel ini menjadi sangat penting. Kalau teman-teman mau merangkai dengan menggunakan baterai yang baru, ya sekali lagi saya katakan ini baterai baru, maka kita asumsikan bahwa kapasitasnya itu standar seperti pabrik ya. Jadi ketika diklaim itu kapasitasnya 2000, maka saya anggap itu adalah 2000. Jika itu kapasitasnya di 6000, maka yaitu 6000, karena kan baru, harusnya seperti itu normatifnya. Tapi jika itu baterai sekarang bekas ya, banyak sekali beredar baterai-baterai bekas yang layak pakai, maka itu perlu sekali untuk dites per sel, per satu baterainya ini kita harus ketahui berapa kapasitasnya. Nah, itulah pentingnya juga pengetesan dari baterai untuk mendapatkan kapasitas yang real dari masing-masing baterai. Dalam hal balancing sendiri, ada dua hal yang perlu dan penting untuk diketahui. Yang pertama adalah kapasitas itu sendiri ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kapasitas diusahakan semaksimal mungkin setiap grup selnya sama. Yang kedua adalah pengisian dari setiap kapasitas itu, setiap grup sel itu. Jadi misalkan setiap grup selnya sudah sama ya, masing-masing grup sel, misalkan yang kalau dengan rangkaian yang ini tadi seperti ini ya, misalkan yang seperti ini tadi 12 volt, 12,6 volt, kapasitasnya 4000 mAh misalkan ya. Tapi yang grup sel 1 terisi 100%, grup sel 2 terisi 80%, grup sel 3 terisi 50%, maka ini juga hasilnya nggak akan maksimal. Karena secara teori untuk pengecasan mereka akan, setiap grup sel itu akan naik secara bersamaan. Begitu juga pada saat penggunaan, saat pendischargean, saat dilakukan beban atau pengurasan, maka dia isinya atau energinya akan turun secara bersamaan. Maka jika ini hanya 50%, maka nanti yang digunakan itu atau yang terdeteksi atau nanti ya hanya 50% itu tidak akan bisa maksimal. Jadi dua hal ini perlu, penyamaan masing-masing kapasitasnya, kemudian pengisiannya. Jadi caranya bagaimana? Setelah kapasitasnya disamakan, pada saat nanti sudah dirangkai seri paralel seperti ini, diusahakan dicas kembali setiap grup selnya sampai penuh. Namanya top balancing. Ini penting.
supaya kita bisa mendapatkan kapasitas baterai yang maksimal. Jadi nanti dicas dari masing-masing grup sel seperti ini, minus plus dicas sampai penuh, grup sel 2 juga dicas sampai penuh, grup sel 1 juga dicas sampai penuh. Nah, itu baru kita bisa mendapatkan kapasitas baterai yang maksimal. Seperti itu teman-teman. Tidak banyak yang bisa saya bagikan untuk video kali ini, namun saya harap video ini bisa menambah wawasan, bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dulu video dari saya. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya, like dan komen pada video-video saya agar channel saya ini bisa berkembang. Terima kasih sudah tetap mengikuti video saya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.